Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sahabat Binom ya, kali ini kita punya edisi spesial yang ngobrol santai lagi, Pak. Oh siap, santai Mas ya. Kita Oke. tos dulu, Pak ya. Tos dulu. Baik, sahabat Binom. Sebelumnya kita ngomongin berat dulu tuh, dedolarisasi lah, BRICS lah, dan lain-lain. Cuman kali ini kita ngomong soal kehidupan menjadi dosen, Pak. Oh, Nah, boleh. Profesi yang saya sendiri ikut mensyukuri. Karena jam kerjanya itu nggak ada bedanya antara weekend sama weekdays. Kita bisa libur di weekdays loh, Pak. Kan gini, every day is weekend. Ya. Oke. Nah, ini yang unik nih, Pak, sebenarnya. Saya khawatir orang-orang berpikir bahwa, oh kalau saya mau kaya, saya nggak boleh jadi dosen dong. Oke. Atau jadi dosen, saya mesti sengsara dong. Nah, Oke. karena khawatirnya nih, kalau yang nonton ada mahasiswa, Pak, dia nggak berpikir semua mahasiswa, gue nggak pengen jadi dosen lah, karena gue hidup sengsara jadi dosen. Memang jangan jadi dosen lah. Kalau nggak siap, Kalau nggak siap, ya. Benefitnya banyak, tapi tantangannya juga banyak. Oke, nah ini Pak Azam baru cerita, awal-awal jadi dosen, supaya Pak Azam bisa cari cerita, ini tantangannya banyak. Tapi berapa tahun kemudian, benefitnya juga banyak. Nah, monggo Pak, dari ketika awal-awal jadi dosen dulu. Ya, gini Mas. Pas ini, barengan dengan ini, hari-hari kemarin, belum lama lah, kita lihat ada survei itu. Survei UGM rasanya dengan beberapa perguruan tinggi gitu, dan dikatakan bahwa jadi dosen itu susah sekali gitu. Gajinya kecil sekali gitu. Bahkan rata-rata gaji dosen itu di bawah, ada yang mengatakan di bawah guru SD, ada yang mengatakan di bawah UMR gitu ya. Rumit lah pokoknya, susah lah gitu ya. Gaji itu. Ya, kalau mau dapat gaji gede jangan jadi dosen lah, gitu ya. Betul, yang survei itu benar, dan saya selalu ingat kalau mungkin pernah dengar ya, saya pernah lihat podcast gitu, kenapa jadi marbot masjid itu nggak pernah kaya gitu. Ya kalau mau kaya jangan jadi masjid gitu. Ustadz Adi Dayat. Saya nggak tahu itu ya, itu jangan jadi masjid ini karena, tapi jangan lupa loh yang dibilang itu kalau nggak salah Bilal ya. Bilal itu nggak kaya, tukang adzan aja atau marbot masjid itu. Tapi terompahnya udah kedengaran di surga gitu ya. Jadi ada proses gini. Yang kita juga bilang di pertemuan yang lalu itu ada the impossible trinity gitu ya. Ya memang gaji dosen itu nggak gede. Betul gitu. Sampai profesor pun gajinya nggak gede. Harus diakui untuk Indonesia ya. Di luar negeri juga antara gaji dosen dengan pemain bola jauh lah. Udah lah nggak usah dibikin lah, jauh sekali. Jauh sekali. Dengan bintang film jauh sekali lah, jauh sekali. Meskipun dengan gaji dosen itu bisa hidup sangat nyaman, gitu kalau di luar negeri. Di Indonesia ya tergantung nasib lah, gitu. Saya selalu mengatakan begini, itu kan gaji, gitu ya. Gaji itu beda dengan penghasilan, gitu. Yang saya selalu bilang, mungkin saya pernah bilang berkali-kali ke Mas Bahtiar, gaji boleh teri, tapi penghasilan kalau bisa ya kakap lah. Kalau di saya lebih ekstrim, Pak. Pangkat boleh kopral, tapi penghasilan jenderal. Gitu. Kira-kira gitu ya. Ya sama lah itu, nadanya sama lah gitu ya. Apakah jadi dosen itu harus miskin? Enggak juga. Kalau dosen itu miskin, kok kita menjadi orang yang tidak bersyukur gitu ya. Di Indonesia itu berapa puluh persen, mungkin 50-an% ya. Sekian persen penduduk Indonesia itu pendidikannya SD atau tidak lulus SD. Gitu. Nah, kalau dari dosen sekarang kan minimal S2. Kalau S2 aja nggak bisa hidup, bagaimana yang 50% penduduk Indonesia itu? Pasti lebih parah lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang di dosen masih mengeluh gaji kecil macam-macam, ya kayaknya kok nggak bersyukur ya. Gitu. Dan mungkin itu permainan ekspektasi aja kan. Kalau pengen dapat gaji per bulan 50 juta, ya jangan jadi dosen lah. Pilih jadi artis aja kan, gitu. Atau jadi yang lain-lain gitu. Ada satu anomali nih Pak Azam. Dulu tahun berapa ya? Kita waktu itu ikut sertifikasi Certified Wealth Management. Masih ingat nggak Pak? Ya, masih ingat. Dulu tuh salah satu sumber inflasi tertinggi adalah biaya pendidikan. Inflasi biaya pendidikan tuh waktu itu saya ingat angkanya karena menyentuh ya, itu 14%. Lebih tinggi daripada inflasi telur, inflasi bawang gitu. Cuman kenaikan inflasi ini siapa yang menikmati? Kenapa tidak linear dengan penghasilan dosen yang merupakan bagian dari hidup di dunia pendidikan? Mungkin itu yang akan jadi. Itu nanti
perlu kita bikin podcast terbaru terkait dengan inflasi ya, inflasi pendidikan itu. Terkait dengan inflasi pendidikan itu saya kira bagus banget itu kita bahas, karena kalau pendidikan inflasinya makin tinggi, inflasi pendidikan jauh lebih tinggi daripada inflasi barang dan jauh lebih tinggi daripada penerimaan, daripada pendapatan orang. Jangan-jangan lama-lama pendidikan itu nggak terjangkau. Itu kan, ini implikasi jangka panjang ini. Kalau nggak terjangkau mau dibawa kemana? Itu nanti saya kira kita perlu bikin podcast khusus terkait dengan itu, inflasi khususnya inflasi pendidikan ya. Dan pertanyaan Mas Jari, yang menikmati siapa? Itu termasuk. Tapi kembali ke yang pertama tadi, Mas. Kalau kita nggak senantiasa dosen itu gajinya kecil tapi nggak selalu istilahnya identik dengan miskin, gimana kan gitu kan? Iya, itu yang paling penting. Itu yang tadi Mas Bahtiar tanyakan pertama. Jadi gimana caranya? Saya selalu mengatakan begini, menjadi dosen atau menjadi ilmuwan itu jangan memperhatikan jangka pendek. Saya selalu mengatakan ke teman-teman bimbingan-bimbingan yang pengen jadi dosen, saya selalu mengatakan it takes time to build a great dream. Jadi dibutuhkan waktu untuk membangun karir menjadi dosen. Dan saya selalu mengatakan dosen itu 10 tahun pertama capek deh. Capek. Tapi setelah 10 tahun banyak sekali benefitnya. Banyak. Kalau kemudian saya baru 3 tahun udah makmur ya alhamdulillah kan gitu. Tapi artinya ekspektasinya itu sampai 10 tahun itu kita perlu kerja keras lah. Pengalaman saya pribadi, ya mungkin berapa ya, 6-7 tahun lah, gitu ya. Itu setelah itu ya nyaman. Tapi kan nggak bisa orang itu baru 3 tahun udah nyaman, nggak bisa. Tapi kira-kira 10 tahun lah, gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman gini, ada benefit banyak sekali yang dimiliki dosen yang tidak dimiliki profesi lain. Yang pertama begini. Pak, sorry saya potong. Ya. Sebelum ke benefit, Bapak harus share nih, kepedihan apa yang harus mereka siapkan mentalnya ketika dosen itu. Oke. Yang pertama memang gini, jadi dosen itu, kalau zaman saya dulu ya, begitu kita dosen, awal pertama muda itu, kalau kasus saya pribadi, karena tadinya duit saya banyak, begitu jadi dosen, yang pendapatan banyak itu saya tinggalkan. Kenapa? Karena menurut pandangan saya, yang namanya ngajar bimbingan tes segala macam itu adalah haknya mahasiswa. Kalau saya masih masuk, berarti saya ngambil haknya mahasiswa. Nggak mau saya. Saya langsung putus, nggak mau ngajar bimbingan tes lagi, yang meskipun pendapatannya besar, masuk boleh jadi dosen. Dengan penghasilan yang saya sudah bilang di pertemuan yang lalu, 72.100 lah gitu. Nah itu yang kemudian menjadi, kan bagaimanapun banting tulang gitu, merubah ini segala macam gitu. Dan di tahap awal itu pekerjaannya banyak sekali, ngajar banyak, harus begini, begitu, begitu, riset banyak untuk bisa mendapatkan tambahan supaya mencukupi itu tadi. Gitu. Fighting kita pengen nyari sekolah segala macam. Nah ini benefit yang dimiliki salah satunya adalah kita punya kesempatan sekolah kan, nyari kemana-mana. Dan untuk sekolah itu dulu TOEFL bayar sendiri, bayar semua kemana-mana, mau nyari berita, informasi ke kedutaan nyari sendiri, itu fighting lah gitu ya. Tapi ya that's life gitu. Itu sudah kita pilih gitu. Nah, itu di tahap awal. Nah, kemudian di tahap awal itu, begitu saya memutuskan menjadi dosen, saya sudah bisa melihat waktu itu ada 3 jalur yang bisa dipilih. Yang pertama menjadi dosen sejati, ilmuwan sejati. Itu kerjaannya apa? Ngajar, riset gitu. Ini saya kagum sekali dengan guru-guru terbaik ya. Saya 6 tahun dengan Pak Andi Hakim Nasution. Jadi saya kagum sekali dengan beliau. Beliau rektor, beliau pernah menjadi dekan dan sebagainya. Tapi profil beliau itu menurut saya ilmuwan sejati. Meskipun jadi rektor pun tidak pernah meninggalkan jati diri sebagai ilmuwan sejati gitu ya. Kalau di IPB ada lagi Pak, yang sangat saya kagumi itu Pak Setiono Condronegoro. Itu saya nggak pernah diajar. Saya beberapa kali mendampingi beliau riset kemana-mana. Itu guru sejati, dosen sejati. Ya kalau dosen sejati nggak banyak duitnya, gitu ya. Nah tetapi jangan lupa pilihan yang kedua ada. Apa itu pilihan kedua? Saya menyebutnya sebagai birokrat kampus. Yang kemudian menjadi apa? Ya pejabat di kampus lah. Dekan, gitu ya, rektor dan sebagainya gitu. Tentu masing-masing punya pilihan kan. Ada yang kayak gini, tokoh-tokoh kita yang di jalur ini ada. Di IPB ada Bu Sakrida Manwoto, gitu ya, ada Pak Maji. Itu beliau ada di situ gitu. Nah yang ketiga, dosen yang kemudian menjadi supporting ke pengambil kebijakan, menjadi menteri, wakil menteri, dirjen segala macam gitu ya. Ini, nah kalau sekarang ada lagi tambah yang swasta ya, tambah lagi selebriti, selebriti. Jadi ruang sekarang jadi lebih banyak. Gitu. Memang zaman bergeser, opportunity juga banyak berubah. Jadi buat sahabat Binom yang masih muda terutama Pak Azam,
punya kekhawatiran jadi dosen, khawatir miskin, sebenarnya jangan khawatir juga. Enggak usah juga. Selama Anda bisa memanfaatkan opportunity yang tadi Pak Asam sebutin, karena makin lama makin lebar. Dan sekarang kita bicara 4 macam tuh kriteria dosen, atau 3 lah ya. Tapi di masa depan belum tentu 3, bisa jadi opportunity terbuka. Saya ingat ada satu bukan podcast ya, YouTube ya Pak. Menarik tuh, anak-anak itu mengajarkan Pak soal-soal. Jadi dia bikin live menantang mahasiswa, silakan kirim soal ke saya, nanti saya kerjain, terus dikerjain tuh live tuh. Dalam hitungan sekian detik menit itu selesai. Ternyata followernya 2,4 juta. Saya surprise juga itu. Itu kan ladang baru itu. Ladang baru, which is kita nggak pernah pikirkan Nggak itu. bisa, ya. Nah, itu baru mahasiswa. Gimana kalau dia jadi dosen dengan ilmu yang jauh lebih complicated? Udah betul marketnya akan harus kreatif luar aja. biasa. Memang dunianya bergeser, tools makin banyak, opportunity makin terbuka. Kita juga harus makin berkembang. Nah, dan yang pasti gini loh Mas, kalau masalah rezeki itu, kan rezeki itu udah dipatok, udah ditulis di Lauhul Mahfuz, udah ditulis. Jadi rezekinya Mas Bahtiar itu tidak akan pernah tertukar dengan rezeki saya. Dan saya kalau nggak salah Mas Bahtiar yang mungkin lebih paham ya, kita itu tidak akan pernah meninggal sampai rezeki kita itu ditunaikan gitu. Jadi kalau itu rezeki kita, ada jalan pasti. Entah gimana caranya. Kalau bukan rezeki kita, mau dikejar sampai jungkir balik, nggak dapat juga gitu. Jadi kenapa mesti takut? Gitu. Kalau konsep rezeki ini, kalau kita ngomong ke seumuran yang saya ke atas Pak, punya value lah ya. Tapi kalau ada orang muda yang mahasiswa agak sulit. Kadang di kelas itu saya share ke anak-anak, udahlah, uang itu bukan segala-galanya. Agak sulit Pak ternyata ngomong. Karena buat mereka segala-galanya butuh uang. Karena akhirnya saya bilang udah saya modif deh gitu. Anda cepat lulus, mau bisnis mau apapun segera kaya, tapi tetap jaga etika supaya saat Anda kaya ternyata Anda menyadari bahwa kekayaan yang Anda kumpulkan tidak menambah kebahagiaan ketika Anda jadi mahasiswa. Jadi akhirnya dengan kaya nambah kan ekspektasi nambah, keinginan nambah, bukan kebutuhan yang nambah, keinginan nambah. Jadi akhirnya jadi. Ya, memang antara keinginan dengan kebutuhan itu yang repot begini Mas. Kadang-kadang itu orang susah kenapa? Pendapatan naik terus gitu ya. Tapi keinginan juga naik terus. Yang kadang-kadang mungkin pernah dengar ya the hedonic treadmill. Pendapatan kita naik terus, tapi semua pendapatan itu akhirnya habis untuk memenuhi keinginan kita yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Nah, itu yang kita harus ini juga ya. Ya, kalau jadi dosen terus semua mau beli baju yang mewah, tas mewah, sepatu mewah, mobil mewah, capek kita untuk memenuhi itu. Gitu. Tapi enaknya di dunia dosen itu memang secara environment, atmosfer itu, behavior consumerisme itu relatif lebih rendah. Ya. Karena nggak ada duitnya. Jadi bisa karena dua ya. Bisa karena self control. Bisa karena duitnya nggak ada. Jadi daripada kita ngejar sesuatu yang memang kita nggak dapat ya harus aja. Gitu. Ya ini Ya bahkan kalau saya belajar dari salah satu statement salah satu ulama Pak, itu kalau semua ditakdirkan sudah ada garisnya di Lauhul Mahfuz. Lah apa gunanya kita ikhtiar? Ternyata ikhtiar itu bagian dari menyebabkan kita punya amal soleh katanya. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita nanti setelah kehidupan ini katanya. Makanya waktu di podcast yang dulu, kenapa milih jadi dosen itu ada saya bilang dari mulai filosofis, strategik sampai teknis. Nah filosofisnya itu saya sebutkan waktu itu kan. Gitu. Ya moga-moga anak yang muda-muda Pak yang nonton kita itu mencapai level filosofisnya jangan terlalu tua. Jadi sesegera mungkin mencapai level filosofis. Tapi gini Mas, di luar itu yang sifatnya filosofis, ada banyak hal yang di profesi dosen itu didapat yang tidak dapat di tempat lain. Sebagai contoh begini Mas, misalkan Mas Bahtiar kerja di satu perusahaan, satu lembaga. Pada saat yang bersama kerja di tempat lain boleh nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa lah, nggak boleh. Secara waktu juga nggak mungkin Pak. Aturan iya, waktu juga nggak possible. Kalau di dosen boleh. Iya. Bukan hanya boleh, bahkan didorong. Didorong ya. Ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu yang pertama kan pendidikan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Nah, penelitian itu kita bisa bekerja dengan siapapun. Gitu ya. Ya, sekedar contoh kalau dengan kementerian gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan, dengan lembaga multinasional, dengan macam-macam lah. Kalau saya kebetulan orang ekonomi ya, dengan Bank Dunia, dengan United Nations, dengan World Food Program, dengan ASEAN Development Bank, gitu, dengan kementerian. Itu riset itu, kita bekerja untuk orang lain. Gitu. Kita dosen kita bekerja untuk orang lain gitu. Dan di situ dibayar.
Boleh nggak? Boleh. Yeah. Bahkan didorong. Yeah. Bahkan kalau kita makin banyak bekerja, diakuinya makin bagus gitu. Yeah. Pengabdian pada masyarakat. Banyak sekali kita bisa lakukan dengan berbagai hal. Gitu. Itu kayak 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui ya sebenarnya. Itu yang di dosen itu didorong, harus bahkan diwajibkan. Kalau di tempat lain dilarang. Iya. Ya karena di akademik itu memang salah satu challenge-nya ini Pak. Apa yang kita research kan itu bisa jadi tumpukan paper kalau tidak diimplementasikan kan di lapangan. Makanya memang benar seperti Pak Azam. Ya kalau kita hanya baca buku gitu ya. Terus kemudian dari buku itu kita terangkan ke mahasiswa. Garing. Bahasanya sekarang garing ya. Dan buku itu kan mohon maaf aja kebanyakan buku kan ditulis dengan setting di negara-negara maju yang di kita mungkin nggak cocok. Gitu. Kalau itu kemudian diterangin, kita terapkan di sini, jangan-jangan kita menjadi kepanjangan tangan sana ya. Mereka di sana aja gitu. Padahal problem mereka itu tidak sama loh dengan program kita. Teorinya, metodologinya segala macam boleh dipakai, tapi kan setting problemnya beda. Jadi kalau dosen hanya di kampus saja, yang dibilang nanti jadi menara gading itu. Nah, kita nggak pengen juga, justru dipaksa untuk turun supaya kita tahu masalahnya kita apa yang bisa kita kontribusikan untuk negeri. Gitu. Nah itu sahabat Binom, salah satu juga yang menarik Pak Azam. Waktu Pak Azam cerita mengenai pesawat itu. Betul. Karena habis itu saya flashback ke belakang, Pak. 4 tahun terakhir menjadi dosen, ternyata saya nggak pernah bayar tiket pesawat. Ya saya udah ke berbagai penjuru negeri lah minimal ya selama di dosen ya. Penjuru negeri itu saya hampir dari Aceh sampai ke ini. 4 tahun terakhir saya nggak pernah beli tiket pesawat. Apalagi Pak Azam udah bertahun-tahun sampai ke luar negeri. Nah itu Mas, jadi kan kelebihan lain lagi jadi dosen itu. Sekarang sih di tempat lain juga bisa ya, sekolah macam-macam bisa. Tapi zaman waktu saya dulu itu nggak ada itu LPDP, nggak ada itu biaya beasiswa mahal. Itu susah sekali. Nanti kita bikin cerita khusus bagaimana fighting mencari beasiswa bisa sekolah ke luar negeri. Tapi jadi dosen itu dibuka ruang. Kita sekolah ke luar negeri, gitu ya. Yang di tempat lain kalau sekolah, misalkan saya kerja di satu perusahaan, kemudian saya sekolah, nggak boleh itu. Harus keluar, harus resign gitu ya. Kalau jadi dosen, nggak resign, didorong gitu, dengan segala macam ininya, sisi positifnya gitu. Dan ya kalau Mas Bahtiar cerita tadi, keliling Indonesia nggak pernah bayar. Saya seluruh Indonesia itu mungkin ya, saya nggak tahu udah pernah cerita belum sama Mas Bahtiar. Seluruh provinsi di Indonesia sudah saya kunjungi, kecuali 2. Mana itu? Gorontalo dengan Bengkulu. Jadi saya masih nunggu. Karena belum menjadi provinsi kan waktu itu Gorontalo. Iya, tapi sekarang kan sudah, Pak. Sekarang sudah, Mas. Jadi Bengkulu dan Gorontalo sampai sekarang saya belum. Jadi kalau ada sahabat Kointos yang dari Bengkulu dengan Gorontalo mau ngajak saya ke sana dengan senang hati itu. Kenapa? Karena keliling Indonesia sekian banyak lama sekian puluh tahun itu. Nyaris nggak pernah bayar. Bukan nggak pernah bayar, dibayar. Betul. Gitu. Karena kita diundang untuk ini ngisi macam-macam gitu ya. Nggak cuma Indonesia, Sabang sampai Merauke. Eropa dan Asia dari ujung ke ujung itu kita datangin. Nggak pernah bayar, Mas. Dibayar malah. Apakah ada profesi lain yang dapat itu? Kayaknya sulit ya? Sulit sekali. Kita bisa piknik kemana-mana gratis, dibayarin segala macam. Saya terbang, sempat liburan lah Pak, 10 hari lah di Eropa, di beberapa negara gitu. Bayar malah Pak. Oh saya udah Mas, jadi nggak tahu ya kalau cerita keindahan kota-kota Eropa itu hamparan mirip-mirip ya. Tapi ada 3 kota yang menurut saya sangat bagus ya untuk Eropa ya. Memorable lah Pak. Memorable lah. Ya saya tinggal di Potsdam, Berlin ya. Potsdam Berlin itu kota yang indah gitu. Kalau mau bicara kota yang artistik banyak istana ya Potsdam Berlin itu tempat saya sekolah 6 tahun saya di situ. Yang di Tudi kerjaannya saya jadi guide aja, tour guide. Kalau ada orang Indonesia, ada mahasiswa Indonesia yang dari tempat lain datang ke situ ya kita jadi tour guide lah, ngantar teman-teman. Di luar itu yang menurut saya kota yang sangat bagus itu St. Petersburg, Rusia. Bagus kan? Itu bagus banget itu. Apalagi waktu saya datang ke sana musim dingin gitu ya. Terus ada lampu, salju semua. Bagus sekali. Jadi danau pun itu entah segede apa danau jadi es gitu. Jadi indah sekali. Terus yang indah sekali juga, apalagi kalau di musim dingin yang dengan salju dengan es gitu ya. Praha. Prahanya Ceko Praha. Itu kota yang menurut saya, wow. Saya datang itu, wow. Kalau di Indonesia saya datang, wow itu Halmahera. Saya datang, pantas penjajah itu menguasai kita. Dia datang ketemunya di Maluku, Halmahera. Segitu indahnya. Wow, saya bilang.
Iya. Gitu. Oke, sahabat Binom, ini ya. Nanti coba sahabat Binom saling Google ya. Kira-kira profesi apa yang umurnya rata-rata panjang. Nah, mungkin salah satu profesi yang umurnya panjang adalah dosen ya. Jadi sahabat Binom, itu liburan tiap hari. ya, maka silakan googling, kasih komen ya supaya bisa tahu. Nah, saya udah dikasih gambaran nih kita sama Pak Azam bahwa dosen adalah satu profesi yang ya salah satu yang paling membahagiakan lah di dunia. Faktanya, Tapi jangan nyari gaji gede, Mas. Iya. Nggak akan dapet lah itu. Lupakan aja. karena kebahagiaan bukan semata-mata uang kan, Pak. Nah, kalau umurnya 50 lebih gitu. Oke, sahabat Binom, follow Cointos terus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.